semuanya, kembali lagi di channel Ai yang sudah lama nggak diupdate, dan diupdate-nya kalau pas lagi senggang aja. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini, aduh udah lama banget ya Ai nggak update tentang berita-berita atau sesuatu, bukan berita juga sih, kayak pendapat-pendapat gitu. Nah, kali ini mau ngobrolin soal update sedikit di Jepang kayak apa gitu. Tentu aja tentang COVID-19, tentang corona dan sebagainya, itu sama aja dengan yang lain, kasus makin naik. Meskipun alhamdulillah banget kasus di Jepang itu lumayan sedikit ya dibandingkan dengan Indonesia ataupun Amerika ataupun India gitu. Tapi tetap aja di sini di Jepang ini peraturan untuk COVID itu masih ketat. Kayak orang-orang itu sebenarnya sih dilarang untuk kumpul-kumpul, tapi ya tahu sendirilah. Orang udah lama gitu kan, ya mau gimana lagi, kita udah berdamai dengan corona, kita ya udahlah, yang penting protokol aja, kayak pakai masker, terus kemudian basuh tangan pakai alkohol dan lain sebagainya gitu. Anyway, tambah hitam ya. Tambah hitam iya, karena kemarin banget itu Ai ada undokai. Jadi setiap bulan September itu banyak banget sekolah di Jepang yang mengadakan undokai. Undokai adalah pesta olahraga. Nah, sekolah Ai juga nih belum selesai sih sebenarnya. Satu sekolah udah selesai, minggu depan ada sekolah lagi, dan minggu depannya lagi juga ada gitu. Jadi ya salah undokai, dan sebagai guru, karena kita bukan sebagai peserta atau sebagai orang tua ya, belum nikah cuy. Jadi sebagai guru kita juga harus prepare dan lain sebagainya, harus menyemangati anak-anak juga. Jadi panas-panasan gak pakai. Kemarin juga bodohnya Ai adalah lupa bawa topi dan lupa juga bawa sunblock, jadi ya udah hitam. Anyway, suara Ai memang agak-agak serak nih. Beberapa bulan yang lalu kan sempat apa namanya, batuk selama 2 bulan gitu. Terus setelah itu suara jadi serak-serak gitu. Kalau misalkan ada teman-teman gitu yang kebetulan nonton, boleh nggak kalau misalkan kasih saran gitu, Ai harus ke dokter apa gitu, karena ketika Ai pergi ke dokter biasa, kalau di Jepang sih namanya Naika ya, itu katanya sih nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa, cuma kok suara seraknya itu kayak nggak hilang gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nonton, please komen di bawah untuk kasih tahu Ai harus ke dokter mana gitu. Soalnya sebenarnya mengganggu banget sih, karena kan Ai ngajar ya setiap hari. Jadi kadang-kadang kalau udah malam itu suara itu udah mulai capek gitu, udah mulai hilang gitu. Kadang-kadang kayak suaranya jadi kayak okay everyone, so let's go, we are finished for today, thank you, goodbye and see you, kayak gitu. Anyway, PM Jepang sudah ganti dari PMAB menjadi PM Suga, yang kemarin nonton apa Reiwa gitu, yang ngasih tunjuk, oh ini sekarang tahunnya tahun Rewa gitu. Kabar lain apa ya? Kayaknya udah itu aja sih. Apa yang ingin Ai sampaikan hari ini sekarang adalah sekali lagi diperuntukkan kepada teman-teman semua yang ingin ke Jepang dengan beasiswa, tapi beasiswanya itu minim atau hanya tuition fee, yang tidak ada living fee sama sekali, atau living fee-nya itu cuma 30.000 atau 40.000, yang itu under living cost kita di sini. Itu Ai sekali lagi Ai rekomendasikan untuk jangan ambil yang itu. Kenapa? Ini Ai ingin cerita dan sekali lagi berhubungan dengan apa yang kesulitan apa yang nanti akan teman-teman hadapi ketika sudah sampai di Jepang. Yang pertama adalah kalau kita tidak punya beasiswa, atau beasiswa kita hanya tuition fee, atau kita cuma dapat 20.000 atau 30.000 atau 40.000 yen per bulan, sedangkan living expenses kita untuk bayar apartemen aja misalkan kita harus spend 30.000
itu sudah plus gas dan listrik misalnya, itu paling murah ya. Dan kalau misalkan kita udah expensesnya udah lebih dari 60.000 satu bulan, kayak untuk living cost, untuk kemudian untuk untuk makan dan untuk bayar asuransi juga, itu tuh udah kayak 2 kali lipatnya beasiswa yang kamu terima, atau bahkan beasiswa itu hanya mengcover tuition fee, itu tuh kamu bakal dapet kesulitan banyak banget. Yang pertama tentu aja kamu harus baito, gak mungkin gak baito. Oke, dan baito itu kita ada pembatasan. Maksimal adalah 28 jam per minggu. 28 jam per minggu itu ibaratkan kalau kamu setiap hari baito, itu tuh kamu 4 jam baito. Dan 4 jam baito kalau misalkan tiap hari, nah kan suara Ayu udah mulai kayak gini lagi kan. Kalau misalkan 4 jam baito itu tiap hari, itu tuh capek loh. Baito itu kerja sambilan di sini itu jangan bayangkan kayak di Indonesia yang bisa duduk gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa duduk, tapi kebanyakan terutama yang di Gifu ya, kita tuh harus berdiri. Ai pernah baito di perusahaan senbe, perusahaan kerupuk itu Ai harus berdiri dan harus gerak terus tangannya karena harus mensortir si senbe itu apakah ada yang bolong apa enggak. Kalau yang bolong dipisahin, kalau yang enggak bolong masukin ke dalam oven gitu. Itu udah panas, pengap, baunya nggak enak kayak bau lem. Sampai sekarang Ai nggak pernah makan senbe di Jepang karena apa? Trauma. Udah tahu bentukannya senbe sebelumnya kayak apa, dan baunya itu apalagi, aduh kayak lem. Terus oke, kalau misalkan kita dapat kerja sambilan gitu, bisa nggak kamu itu memaintain seantara kamu jikeng itu artinya adalah penelitian, dari penelitian, terus kemudian sekolah kuliahmu sendiri, tugas-tugas dan lain sebagainya, kemudian baito dan kehidupan sosialmu, karena nggak mungkin kan kamu nggak bersosialisasi di sini. Itu nggak mungkin banget, kamu pasti butuh teman untuk sekedar curhat atau butuh pacar misalkan. Jadi bisa nggak sih kamu tuh memaintain waktu itu gitu, dan kamu tuh bener-bener nggak bisa kerja tiap hari karena apa? Pasti akan ada sesuatu kayak misalkan kamu harus ke luar kota karena mengikuti kuliah apa, atau kamu harus ya pas sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar kamu itu harus pikirin matang-matang. Kalau misalkan kamu ngambil kerja sambilan itu hari Sabtu dan Minggu, artinya kamu itu nggak punya waktu untuk beristirahat. Badan kamu kuat apa enggak? Nah itu. Terus kemudian poin kedua adalah kalau misalkan kamu harus kerja sambilan dengan keadaan bahwa kamu itu nggak punya beasiswa, adalah sensei kamu ngebolehin kamu kerja sambilan apa enggak? Kalau misalkan nggak ngebolehin, terus kamu mau apa? Kamu tuh nggak bisa diem-diem. Satu-satunya cara ya kamu harus kerja sambilan Sabtu Minggu. Kalau kamu kerja sambilan Sabtu Minggu, artinya kamu nggak punya istirahat. Kalau misalkan kamu nggak istirahat di hari Sabtu dan hari Minggu, mental kamu kuat nggak? Badan kamu kuat nggak? Itu yang harus benar-benar kamu pikirin matang-matang sebelum kamu mengambil keputusan untuk mengambil beasiswa yang begitu sedikit. Itu karena apa? Sensei itu adalah orang yang sangat berpengaruh dengan kita, dengan kehidupan kita di sini. Kalau misalkan sensei itu tidak menyetujui kita baito, tetapi dia tidak ngasih kita duit, itu artinya you screw up. Bener, you fucked up kalau kata Uncle Roger. Serius ini. Karena apa? Gimana kamu bisa hidup, kamu gak punya duit, kamu gak boleh kerja sambilan, tapi sensei minta kamu tuh untuk terus di kampus, kamu tuh gak akan bisa fokus untuk itu gitu. Bahkan untuk hidup aja mungkin kamu gak akan fokus. Kamu satu-satunya jalan adalah kamu harus minta ke orang tua. Gak apa-apa kalau misalkan orang tua kamu mampu, tapi kalau misalkan orang tua kamu susah, aku sarankan untuk tidak mengambilnya. Serius. Lalu kemudian tips lagi adalah sebelum kamu mengambil beasiswa di Jepang, kamu harus kepo tentang senseimu. Ini penting karena apa? Karena tidak semua sensei itu baik. Saya tidak ingin menyinggung, saya tidak akan mention, tidak akan menyinggung pihak manapun. Jadi kalau misalkan ada yang mempermasalahkan ini, saya akan
bertanya balik yang masalah itu Anda atau saya. Oke. Jadi tidak semua dosen di Jepang itu baik. Dalam arti adalah tidak semua dari mereka itu mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian yang perhatian, dan kepribadian yang mengerti dengan hidup orang lain. Karena banyak juga yang diantara mereka itu tidak peduli dengan siswanya. Aku nggak peduli kamu tuh mau mati kayak atau mau hidup kayak, yang penting kamu adalah publish paper, kamu ada data, kamu ada sesuatu hal yang harus aku laporkan. Ada loh, dan itu tidak sedikit. Jadi tips Ai lagi sekali lagi, sebelum kamu mengambil beasiswa, satu, kamu harus pastikan bahwa beasiswa kamu itu mencukupi kebutuhan kamu selama di Jepang. Yang kedua, pastikan bahwa sensei kamu itu mempunyai kepribadian yang cocok dengan kamu, dan yang paling penting sensei kamu itu baik. Itu aja dari Ai hari ini, dan selamat menikmati liburan yang libur, selamat berakhir pekan kalau misalkan nontonnya pas akhir pekan, dan selamat ngapain aja deh. Jangan lupa like dan subscribe kalau dirasa video-video dari Ai ini bermanfaat. Jangan lupa komen apa aja, nggak apa-apa sih, biar rame aja gitu ya. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa lagi di video Ai yang lainnya. Dadah, bye bye.